Selamat pagi, terpuji nama Tuhan yang memperkenankan kita ada dan boleh berjumpa hari pertama bulan ini, Kamis 1 April 2021. Mari kita bersyukur di dalam doa. Terpuji namamu Tuhan, terima kasih anugerah hidup Engkau beri bagi kami. Sebelum kami melanjutkan dalam berbagai kegiatan dan aktivitas kami rindu sejenak menjumpai Tuhan di dalam doa sebagai napas hidup kami dan firman-Mu yang akan kami buka, baca dan renungkan. Layakkan kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Allah kami berdoa, amin. Saudara, firman Tuhan Lukas pasal 22 ayat 24 sampai ayatnya ke-38. Percakapan waktu perjamuan malam. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian. Melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan menjadi pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukan bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepada kamu bahwa nats kitab suci ini harus digenapi padaku. Dan ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Demikian saudara firman Tuhan yang diperkenankan kita membaca mendengar hari ini, untuk kita renungkan dalam kehidupan beriman kita. Menyapa saya dan Anda dengan satu pokok perenungan kepemimpinan yang melayani. Saudara, dalam kitab Perjanjian Baru, kata budak dan hamba sering diterjemahkan sebagai dolos, uperetes, dan diakonos. Dolos diartikan sebagai budak secara kodrat. Uperetes diartikan sebagai hamba dalam kaitan dengan pimpinan. Diakonos diartikan sebagai pelayan dalam hubungannya dengan melayani. Ketiga kata ini saudara sering dipakai dalam Perjanjian Baru silih berganti ketika berbicara mengenai kepemimpinan.
Dalam perjamuan Paskah terakhir kali dengan para muridnya, Yesus berbicara tentang taufik kepemimpinan. Yesus melihat para murid sedang debat kusir dan sedang mempercakapkan hal secara serius, bahkan bertengkar hebat mengenai siapakah yang terbesar bila Yesus telah tiada nantinya. Yesus menjelaskan bahwa kodrat sejati kepemimpinan rohani adalah kehambaan yang identik dengan kesiapan untuk melayani. Artinya, kepemimpinan bukan berbicara tentang kekuasaan untuk menaklukkan orang lain. Jelas sekali ayat 33 dan 38. Jawab Petrus, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau." Kata mereka, "Tuhan, ini 2 pedang." Jawabnya, "Sudah cukup." Nah, dari penjelasan ayat ini mengenai kepemimpinan yang tidak mengandalkan kekuasaan, tetapi sesungguhnya adalah melakukan kehendak Tuhan, yaitu melayani dengan tulus. Yesus memakai kata melayani dalam artian lakukanlah tanggung jawabmu, tugas, karya hidupmu dengan tulus. Di sini Yesus memakai kata muda dan pelayan dalam ayat 26 untuk memberikan gambaran dari apa yang ia maksudkan tentang figur seorang pemimpin. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Pada masa itu, saudara, orang yang paling muda usianya dipandang terendah dalam urutan hierarki keluarga, sosial, dan agama. Pelayan juga dipandang sebagai budak yang tidak memiliki kebebasan dan martabat. Tugas pelayan adalah melayani kebutuhan orang lain. Dalam konteks ini Yesus menyamakan statusnya sebagai raja menjadi hamba dan pelayan di tengah-tengah umatnya. Ayat 27. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Ia datang melayani dan membasuh kaki para muridnya. Ia memberi contoh konkret bahwa yang terbesar di kerajaan sorga rela menjadi kecil dan kerdil. Mengapa kamu tidak? Dengan mengorbankan hidupnya bagi penebusan dosa manusia, Yesus memperoleh kuasa dari Bapa Surgawi atas dunia ini. Dengan kuasa itu, Yesus berhak menentukan hak-hak kerajaan Allah bagi mereka yang berkenan kepadanya. Kita telah melihat contoh teladan seorang pemimpin yang melayani, yaitu Allah di dalam Kristus sendiri. Harapan Tuhan agar setiap pengikutnya menjadikan prinsip melayani dengan kerendahan hati sebagai model kepemimpinan dan gaya hidup. Jadi, menjadi pemimpin yang dikehendaki Tuhan adalah sesungguhnya siap untuk menjadi pelayan atau hamba bagi orang banyak. Terpujilah Tuhan. Amin. Terima kasih ya Allah atas firman-Mu yang Kuperkenankan bagi kami merenungkannya. Biarlah menjadi teladan, pedoman, dan kekuatan hidup kami. Hari ini sebelum kami melanjutkan dalam berbagai rencana, karya, harapan-harapan kami, kiranya tuntunan Tuhan, penyertaan-Mu
senantiasa nyata dalam hidup kami. Ya Bapa, kami berdoa untuk seluruh keluarga kami. Dalam segala kondisi Tuhan selalu menyertainya. Juga para orang tua kami dalam usia lanjut, baik yang sudah terbatas maupun yang masih bisa beraktivitas. Tuhan tetap jaga dan lindungi mereka, beri hati mereka senantiasa bersukacita. Kami berdoa untuk mereka yang dalam kelemahan tubuh, jawablah kerinduan mereka Tuhan, dengarlah erangan tangis mereka, dalam usaha mereka untuk mendapatkan kelegaan dan kesembuhan. Engkau kiranya menjadi dokter yang tidak kelihatan untuk menyembuhkan mereka. Begitu pula yang berduka cita, Engkau hiburkan Tuhan, antara lain keluarga besar almarhum Bapak Prof. Jonathan Salusu, istri, anak-anak dan cucu yang ditinggalkan, segenap saudara dan segenap keluarga besar, bahkan dunia pendidikan di Sulawesi Selatan. Tuhan kiranya tetap mengasihi kami, menyertai seluruh yang berduka sehingga kuat di dalam Tuhan. Kami berdoa ya Allah untuk pemerintah kami, Engkau berkati sebagai alat yang rapuh untuk menuntun, untuk mengarahkan kehidupan bersama Tuhan yang berkehendak. Kami berdoa untuk seluruh kehidupan hamba-hamba-Mu Tuhan. Engkau yang memilih kami di antara yang lain. Tuhan pula yang menjamin dan memberkati kami bersama dengan keluarga, sehingga kami tetap optimis di dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami berharap kekuatan pandemi COVID ini boleh berakhir dan interaksi kehidupan kembali normal. Tuhan tetap bersama dengan kami. Ya Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin.